Jangan lupa ya untuk subscribe pada channel ini. Teman-teman klik kemudian lonceng notifikasinya juga diklik untuk mendapatkan notifikasi updatean dari channel ini. Terima kasih. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan sharing session dengan Sebum Temi, yaitu terkait dengan taekwondo. Selamat pagi Pak Temi. Selamat pagi Bu Windy. Bisa dengar? Selamat pagi Pak. Sudah hadir ya Pak? Sekarang kita mau perkenalan nih terkait dengan taekwondo gitu ya Pak. Adalah salah satu olahraga seni bela diri, kalau nggak salah dari Korea Selatan. Mungkin Omar, kemudian Eros, ada Eliza, Dewaji, Luki, semuanya tertarik dan ingin tahu lebih dalam bagaimana sih seni bela diri taekwondo ini, yang selanjutnya akan dijelaskan dan disampaikan oleh Sebum Temi. Kepada Pak Temi, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Windy. Sebelumnya saya tanya, berapa lama saya dapat waktu untuk sharing session Bu Windy? Sampai jam 8.35 Pak. Oh, 8.35 berarti sekitar 30 menit ya? 30 menit ya. Biar selesainya pas, nggak nanggung. Baik, Bu Windy. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Salam Temi. Pagi Pak Temi. Saya hanya ngontrol di kelas 5 ya, kelas 4 ini. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis Zoom-nya. Ya, oke, lanjut Salam Temi. Terima kasih Salam Temi. Baik Pak Kos, terima kasih Pak. Oke, kembali lagi. Tadi banyak yang menjawab, sepertinya suaranya saya juga kenal ya. Mungkin ada dari beberapa kalian yang sudah pernah latihan di SDPJ, tapi mungkin sebagian besar belum kenal sama saya. Jadi saya perkenalan diri dulu nih, biar sama-sama enak. Nama saya Temi, Sabum Temi dipanggilnya. Sebelum pandemi COVID, saya juga mengajar di sekolah kalian di SDPJ. Tapi setelah COVID kan otomatis tidak ada latihan lagi. Nah, hari ini saya diminta oleh Pak Kos untuk sharing session dengan kalian. Tujuannya adalah memperkenalkan kembali bela diri taekwondo ini, dan mungkin dalam 30 menit ini kita bisa sedikit bergerak, berolahraga, supaya ada gerakan-gerakan yang membuat badan kalian lebih enak lagi. Kira-kira bisa nggak ya kalau kita mulai berlatih ringan dengan posisi berdiri? Tapi kalau tidak mungkin sih saya akan coba dengan duduk. Tapi sebaiknya memang yang bagusnya kita latihan berdiri ya, supaya badannya juga peregangan terus. Karena kan kalian pasti selama ini latihan sekolah online, duduk, posisi tubuhnya bungkuk, tangannya juga tidak bergerak, kakinya nggak bergerak, pasti butuh peregangan supaya lebih enak ya. Jadi sekarang kita coba berdiri semuanya, ambil posisinya. Mungkin tadi saya lihat ada beberapa yang masih pakai mukena atau alat-alat pelajaran agama Islam, mungkin bisa dibuka supaya gerakannya enak. Saya lebih mudah berdiri ya anak-anak yang masih menggunakan mukena dan lainnya boleh dirapikan. Cari posisi yang enak ya, kita mau ikut gerakan yang diberikan oleh Sebum Temi. Oke, silakan cari posisi yang enak, terlihat di kamera, dan kita bisa mengikuti gerakan taekwondo ini. Ya, Bu Windy, ini apakah saya jadi host ya Bu? Oke, sebentar. Ini karena banyak yang masuk. Ya. Apakah saya admin atau enggak nih? Oh, nggak usah Pak, nanti biar Bapak Ibu guru yang lain yang meng-admit Pak. Ya. Oke. Takutnya kalau saya harus masukin, takutnya anak-anak lain ada yang mau ikut gitu. Ya. Baik. Oke, kita lanjut ya. Oke, silakan semuanya ambil posisi, kita berdiri. Ya, wah, udah siap ya. Oke, seperti biasa dalam melakukan olahraga kita harus izin ke toilet. Ya, kita akan pemanasan ringan sebentar. Setelah itu ikuti gerakan saya. Oke, semuanya siap? Angkat tangannya ke atas ya. Angkat tangannya ke atas.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang dipegang sikunya. Tarik lagi ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tangan kirinya juga. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ke depan. Semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Diputar ke samping. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ditekan sikunya, dorong lagi sampai ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. Sekarang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Tekan sikunya. 1, 2, 3, 4, 5. Biar bagian kalian tuh enak. Sekarang tangannya di pinggang. Oke, putar kepalanya perlahan. 1, 2, balik arahnya. 1, 2. Oke, cukup. Sekarang semua kakinya ditekuk. Ikuti gerakan saya ya, yang bisa ambil posisi. Tekuk, ya. Badannya dikekananin, ditekuk sedikit. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang tegak. Buka kakinya lebih lebar lagi, ya. Yang bisa posisi berdiri, tolong dibuka kakinya lebih lebar lagi. Oke, sekarang pegang kedua tangan ini, tangan kanan pegang ke kaki kanan, tangan kiri pegang ke kaki kiri. Ya, posisinya seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus. Ya, berdiri lagi semuanya. Oke, sekarang angkat kaki yang kiri ke depan. Jaga keseimbangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Goyang sedikit nggak apa-apa. Kalau baru pemula biasanya goyang-goyang. Sekarang ke samping. 1, 2, 3, 4, 5. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ganti sekarang kaki sebelahnya sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini ada yang ikut, ada yang cuma duduk diem aja. Ya, mungkin udah keseringan duduk, nggak mau bergerak ya. Sekarang putar pinggangnya. 1, 2, balik arahnya. 1, 2. Oke, cukup pemanasannya. Singkat saja. Sekarang berikut kita masuk ke gerakan taekwondo. Tapi sebelum kita masuk, saya minta sama adik-adik semua untuk tidak melakukan gerakan ini kepada orang lain. Ya, misalkan saya ajarkan pukulan nih hari ini. Nanti ada orang lain dipukul, atau ada adik nggak boleh ya. Olahraga ini dilatih untuk kesehatan. Kalau kalian ingin lebih baik lagi dalam berlatih, misalkan mau latihan sparring, fighting-nya gitu, silakan gabung ke klub. Klub di Sakti Club ada, nanti di sana ada alat-alatnya. Jadi pada saat kalian fighting itu aman. Jangan nanti udah belajar nendang, belajar pukul, ada temennya nggak apa, akal sedikit dipukul, jangan ya. Ini hanya nggak sengaja. Oh, kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Tapi jangan nanti misalkan baru disenggol sama temannya sedikit, pukul, nggak boleh. Jangan ya. Oke, siap semuanya. Ambil posisi berdiri ya, di posisi berdiri. Pak, sekarang di depan. Seperti ini. Pak, maaf Pak, saya sedang Ya, Bu. tidak enak badan. Oh iya, nggak apa-apa. Yang sedang tidak enak badan. Taekwondo sama karate bedanya apa sih Pak? Nggak ada bedanya. Sama-sama bela diri dan menyehatkan tubuh. Ya. Oke. Pak kan saya, Pak kan Aldo pernah di klub juga, nggak di klub sih, school taekwondo juga, udah sabuk kuning Pak kalau nggak salah. Ya, saya kenal kok di sini banyak yang mukanya saya masih kenal. Tapi yang penting sekarang kita latihan dulu. Nanti 5 menit baru kita bertanya-tanya. Ya, ayo. Biar badannya segar dan sehat. Duduk terus loh, kamu udah bertahun-tahun. Ya, siap. Posisinya seperti ini. Ya, posisi seperti ini. Fungsi dari tangan ini adalah ngejaga bagian dada kalian. Blocking namanya.
Ya, seringkali kalau kalian lihat di film berantem, orang mukulnya ke badan. Nah, ini tangan kita di sini. Dari posisi tangan di sini, ini mudah melindungi bagian kepala, ya, melindungi bagian ke bawah, bagian kemaluan, ya, blocking. Jadi kalau dalam kondisi fight atau lagi latihan, ini jangan gini. Ini kepukul, ketendang. Di sini blocking covernya. Ya, selalu. Bela diri apapun, pasti tangannya di depan. Ya, kecuali yang udah terlalu pintar, terlalu jago, nah, mungkin tangannya kemana-mana. Tapi di sini yang paling baik, supaya waktu dipukul muka ngelindunginnya gampang. Ya, waktu kita ditendang ke bagian perut, ini tangkis, tutup gampang. Untuk memukul pun gampang. Ya, oke. Gerakannya adalah pertama pukulan omtong jirugi, nama di taekwondonya, tapi kalian susah kan? Kita pakai bahasanya petinju aja, jab. Ya, jadi tap, angkat, jab. Ya. Waktu kita pukul, ini rahang kita tetap ditutup nih. Ini tetap ditutup. Tap, ya. Jadi kita saya hitung 1, pukul, 2, tap, 3. Tap. Jangan pas pukul 1, boleh. Ya, oke, sama-sama semua. Ya, kalau saya hitung 1, punch tangan yang depan kiri. Kalau yang kidal misalkan depannya kanan, tap. Ya, kanan yang pukul. Tapi kalau yang biasa, kirinya pukul. Oke, kita coba ya 5 kali ya. Siap. Ingat, arahnya kemana sih Pak Temi? Sabung arahnya kemana? Ini muka kita sendiri. Kita bayangkan di depan ada orang yang tingginya sama, pukulannya ini arahnya ke arah pipi. Ya. Kenapa harus tangan kiri dulu yang pukul? Atau tangan depan? Karena tangan depan ini jaraknya lebih dekat. Lebih dekat ke lawan. Ini juga bisa, tapi butuh jarak lebih jauh. Jadi untuk serangan pertama, ini pukul pertama ya. Oke, sama-sama ya. Kalau saya hitung, pukulnya harus cepat. 1, 2. Cepat ya. Oke, siap. 1. Oke, 2. Siap. 3. Oke, 4. Siap. 5. Bagus. Itu ada yang ngikutin tuh, siapa namanya? Radif. Bagus, Div. Kalau kamu benar mukulnya di sini terasa tangannya keras, ya. Nah, berikut. Piana juga. Iya. Ada juga. Ada 100 orang, nah, bukan Sabung nggak bisa nyebutin semua. Muncul yang Sabung sebutin mukanya ya. Semua bagus. Nanti yang muncul namanya sebut juga. Oke. Sekarang yang kedua. Kadangkala pada saat kita memukul, lawannya menghindar. Betul nggak? Nggak ada dong orang mau dipukul kan? Pasti menghindar. Jadi kemungkinan pukulan pertama itu gagal ada. Jadi setelah pukulan 1, baru kita masuk 2. Ya. Iya, tadi kayak gitu. Pak, tadi Dewa gitu. Ya, oke, kita coba sama-sama ya. Jadi kalau Sabung hitung 1, 2, tangan belakangnya masuk. Bahunya sampai maju ke depan ya. 1, 2. 1, 2. Oke ya, sama-sama ya. Ingat sekali lagi, tidak untuk memukul orang lain, kecuali kamu diganggu. Prinsip dalam membalas pukulan ke orang, pertama kamu diganggu, kamu bilang jangan. Ganggu lagi, jangan. Saya udah bilang 2 kali lagi. Ganggu lagi, tidak, jangan. Kalau sampai 4, dia masih ganggu. Kalau kamu tetap ganggu, saya bilang ke ibu guru atau ke papa mama. Masih ganggu lagi, apalagi kalau kamu sampai dipukul, apa boleh buat. Tapi ingat, sudah 4 langkah. Jangan baru dicolek teman, dikelitikin sedikit, nggak boleh itu, ya. Ada 4 langkah, kamu udah larang berkali-kali, masih juga kasih tahu orang tua, masih juga apa boleh buat, ya. Oke, kita lanjut lagi tadi ya. Saya hanya mengingatkan. Jadi jab pertama lurus, tangan pertama depan lurus, jab kedua panjang, ya. Siap, ya. Hitung ya. Kalau 1 tangan depan, 2 tangan belakang. Badannya ini swing. Up. Oke. Up. Ya. Oke, siap. Sama-sama ready. 1. Pak, Dewa aja pernah kayak gitu. 1. Dewa aja pernah kayak gini itu. Lagi. 1. 2. Bagus. 1. 2. Waktu pukulannya ada yang keras tuh. Terakhir. 1. 2. Oke, sekarang kita lakukan dengan cepat ya, dan badannya sedikit jumping. Lihat Sabung, ya, kita move seperti ini.
Joji suka kayak gitu. Joji suka kayak gitu, Pak. Ya, iya, bagus. Ya. Kenapa harus lompat? Pasti orang nanya. Kan kalau lompat capek, Sabung. Ingat, pada saat kita lompat dan kita bergerak, lawan yang mau nyerang kita juga bingung. Kepalanya naik turun, badannya naik turun. Mau dipukul susah. Kalau kamu diem, itu berarti sasaran statis. Sasarannya langsung kena. Ya, jadi kamu move, begitu bilang 1, move 2. Ya, oke. Kita coba sama-sama jumping ya. Kalau saya bilang jumping, punch-nya depan, baru belakang. Ready? Siap. Jaga mukanya. Jaga dadanya. Ya, jumping. 1. Lagi. Jumping. 2. Siap. Jumping. 3. Oke. Jumping. 4. 1 lagi. Move. 5. Siap. Oke. Bagus. Yang perempuan juga boleh ikut loh. Karena perempuan juga penting. Ikut. Capek di kakinya, Pak. Nanti habis ini ada tendangannya. Tangan dulu. Bentar, sabar. Ya. Pak, ada gak trik ngelompat-lompat terus tapi gak capek? Itu tandanya stamina-nya bagus. Kalau yang lompat-lompat udah itu tandanya jarang olahraga tuh. Ya, berikut. Nanti makin lama makin susah. Pak. Ya. Saya waktu itu punya teman yang bikin ngeselin, Pak, suka ngeledekin terus, tapi saya belum bisa, Pak, ngelawannya. Jadi masih takut-takut. Gimana, Iya. Pak, caranya? Ada, Pak, teman saya. Jangan. Kita latih geraknya dulu ya. Oke. Katain aja. Kita ulang ya. Oke. Jadi pertama, kalau saya hitung tangan depan, 2. Tangan belakang. Berikut ada yang namanya dolio jirugi. Dolio jirugi atau di bahasa tinjunya itu namanya hook. Hook itu kan mengkait ya. Jadi 1, 2, ini 3. Pukulan itu melingkar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Jadi tangannya ngayun melintir gitu. Nah, fungsinya apa? Kalau ada lawannya nutupin muka seperti ini, ya berarti pakai jab nggak kena kan? Jadi waktu kamu pukul kehalang tangannya. Nah, fungsi hook itu melingkar, dia masuk dari samping. Jadi jab 1, jab 2, hook. Iya. Sasaran sama begini ya. 1, 2, hook. Saya ingatkan lagi, tidak untuk dicoba untuk siapapun ya. Kalau sampai saya dengar, wah kata guru, kata mama papa dipukul nih habis ikut sharing taekwondo, saya marah. Ya, nanti saya sampaikan ke kepala sekolah. Oh, di taekwondo itu kan ngajarinnya buat menghormati satu sama lain, bukan sih? Betul, itu paling betul. Namanya respect. Dan tidak di taekwondo aja. Itu kan juga itu apa tradisional, tradisi itu apa Jepang. Kita lanjut ya. Masih banyak nih, belum sampai ke tendangan. Ntar habis sampai tendangan baru kita ngobrol. Ya, jadi ingat 1, 2, 3. Jaga lagi sini mukanya. 1, 2, 3. Posisi tetap seperti ini. Oke, sama-sama ya. Pelan dulu. Siap? Ya. 1, 2, 3. Siap ya. Lagi. 5 kali. 1, 2, 3. Oke. Siap lagi. Yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. 3 kali. 1, 3, 4. Siap lagi. 1, 2, yang 5. Bagus, sudah banyak yang gerakannya lancar. Sekarang kita lakukan dengan cepat, berikut dengan jumpingnya. Karena jumping tadi penting supaya kita nggak bisa ditarget sama lawan. Ya, di pertandingan, kalau kita lagi fighting nih kejuaraan sabung, kalau kita diam begini, pasti kalah. Kita harus move, kadang-kadang ke samping. Supaya lawan nggak bisa kenain kita. Ya. Jadi kamu lompat, begitu saya bilang 1, 2, 3. Nge-lag, Pak. Ya. Jadi kayak game dong. Videonya nge-lag, diem videonya. Ya. Siap. Ya, jumping. Lompat. 1, 2, 3. Bagus. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, saya liatin satu-satu lagi. 1, 2, 3.
Ya, bagus. Satu lagi sebentar. 1, 2, 3. Wah, Eliza keren. Bagus. Oke, siapa tadi yang tanya? Pak. Silakan. Videonya dari tadi nge-freeze, Pak. Nggak bergerak-bergerak. Semuanya. Enggak, teman-teman. Ini semuanya karena gerak videonya. Pernah taekwondo. Teman-teman yang lain bagus. Mungkin kamu yang turun sinyalnya. Saya bisa lihat. Sinyalnya bagus. Bagus. Aku ini videonya gerak. Bagus. Ya, gerak kok. Gerak Ya. kok bagus. Kenapa? Bapak putus-putus. Oke, kita lanjut berikut ya. Pakai tendangan sekarang nih. Satu teknik lagi. Ya. Ya, dari posisi Apsugi atau jumping seperti ini. 1, 2, hook, 3. Ya. 1, 2, hook, lagi. Pak. Karena tendangan Bapak. jaraknya lebih jauh. Jadi kita lakukan. Bapak Dewaji mau bilang. Oke. Dewaji udah tahu ini semuanya karena Dewaji pernah taekwondo waktu Dewaji kecil. Halo Dewaji. Pernah taekwondo, Pak. Dewaji nanti ya sesi tanya jawabnya ya. Sekarang kita ikutin Sabun Temi dulu gerakannya. Terima kasih Dewaji. Satu teknik lagi baru kita tanya jawab. Kalian boleh tanya apapun. Karena kalau di tengah potong nanti teman-teman ini lebih semangat nendang. Jadi aduh capek atau jadi stop lagi ya. Oke, 4 teknik ya. Teknik pertama, jab tangan depan, jab tangan belakang, hook tangan samping, kaki belakang masuk tendangan dulu lagi, bak ke arah perut. Ya. Jadi kalau nggak pelannya, habis lompat, begitu tap turun, 1, 2, 3, 4. Siap lagi. Ya. Oke, jadi 4 serangan. Ya, kita coba sama-sama dulu ya, pelan-pelan ya. Siap. Ini 1, ini 2, ini 3, tendangan 4. Ya, pada saat tendang, posisi badan harus menyamping supaya jangkauan lebih jauh dan powernya lebih deliver ke lawan. Ya, kita coba. Siap. Ready? 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. Siap ya, makin cepet ya. Karena kalau kita pelan, baru dipukul lawannya udah lari. Kita harus lakukan dengan cepat. Siap lagi. Ready? 1, 2, 3, 4. Good. Lagi. Siap, tangan tetap di depan, jaga cover mukanya, dadanya. 1, 2, 3, 4. Wah. Lagi. Yang keempat. 1, 2, 3, 4. Wah, bagus. Satu lagi. 1, 2, 3, 4. Wah. Harus pakai teriakan, jadi semangat. Kalau udah diam itu badannya capek. Ya, sekarang tapi kalau pakai rok gimana, Pak? Kan Sabum nggak tahu kamu pakai rok atau enggak. Aku pikir sekalian semua dalam kondisi siap. Nggak apa-apa yang pakai rok jangan tinggi-tinggi tendangnya, ya. Pendek aja. Dan kalau pakai rok ya jangan pakai bottom, tangannya aja, kakinya nggak usah, ya. Oke, siap. 5 kali saya hitung. Kalau saya hitung 1, move, langsung, siap lagi move, 2, tendang ya. Oke. Yang bisa lakukan tandanya pemanasannya bagus, badannya sehat, ototnya kuat, speednya bagus, powernya juga isi. Udah coba ya, jumping. Nah, move, jumping. Jumping dulu. Siap. Lompat. 1. Oke, bagus. Lagi. Saya monitoring ya. Jumping. Siap. 2. Ya, lompat. Bagus, tendangannya udah bagus. Lagi. Jumping. Ada bareng. 3. Siap, bintang. Ya, bagus, semangat. Lagi. Siap. 4. Ya, Raska. Lagi.
Eliza, bagus. Lagi, siap. 5. Move, jumping. Dap. Oke. Bagus. Ya, udah kelima. Sekarang ambil napas dulu, berdiri. Ya. Please guys, jangan jadi beban. Oke. Ambil napas. Badan relax. Ya, saya aja nih melakukan seperti ini aja, membuat badan jadi panas. Karena memang ini olahraga yang... Ya, oke. Sekarang kita akan mulai sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya mau bicara dulu. Ya, oke. Mungkin dari kalian semua sudah ada yang pernah ikut taekwondo ya, baik di PJ ataupun di tempat lain, atau ikut bela diri lain. Pak, saya kan udah ikut, Pak. Saya ikut. Saya pernah, tapi udah lama. Saya ikut, Pak. Apa-apa. Ikut tapi saya baru sabuk kuning tapi Lama. Itu nggak Nanti apa-apa. aku bilang kenaikan sabar. Tetap bisa. Sekarang saya kasih kesempatan bertanya, tapi jangan berebut ya. Kalau udah ada yang duluan ngomong, yang dengar suara temannya udah mulai nanya, tunggu dulu gantian. Karena waktu kita nggak banyak nih. Ya. Oke, silakan siapa yang mau tanya? Dewaji. Silakan. Dewaji pernah taekwondo. Iya, Cuma Bapak Dewaji pernah taekwondo lagi. Kamu mau lanjutkan atau gimana, Dewaji? Dewaji belum tahu. Oh, belum tahu ya. Pokoknya kalau kalian ingin melanjutkan, info buat kalian bisa mencari klub-klub terdekat yang ada di Bintaro. Karena rumah kalian pasti sekitar Bintaro ya. Kecuali yang rumahnya jauh dari Bintaro, mungkin ya baru harus cari di tempat lain. Untuk di Bintaro itu ada di sektor 3 di depan sekolah kalian sendiri. Latihannya hari Minggu pagi jam 7.30. Tapi dengan prokes yang ketat. Karena pandemi belum selesai. Ya, walaupun sekarang kelas offline udah dibuka, siswanya juga sudah banyak, sekitar 80 orang sekali latihan, tapi tetap wajib pakai masker. Ya. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai tubuhnya dulu nih, badannya nih. Ya. Kalian kan sebagai pelajar itu harus cerdas, harus pintar, tapi juga harus sehat. Nggak bisa kepalanya saja yang isi otaknya pintar dan cerdas, tapi badannya nggak pernah bergerak. Jadi Sabum minta sama kalian setiap pagi lakukan gerakan-gerakan ringan di sekitar tulang punggung, bahu, pinggang. Ya, karena itu inti dari struktur tubuh manusia. Peregangan itu ada di punggung. Kamu cuma gini-gini doang atau kakinya doang bergerak, tapi punggungnya nggak bergerak, tetap nggak enak badannya. Nah, stretching yang tadi kita lakukan atau pemanasan yang tadi kita lakukan, itu adalah salah satu pemanasan ringan untuk membuat badan kalian tetap fit, tetap segar. Karena tulang kalian itu masih bertumbuh ya. Kalian kan masih anak-anak nih, tulangnya masih tambah panjang, masih tambah besar. Kalau pertumbuhannya dalam posisi selalu bungkuk duduk seperti ini, nanti badannya jadi tidak bagus. Mau badannya nggak bagus? Enggak dong, pengennya badannya tinggi, tegap, kuat, ya nggak? Cepat, powerful, pengen seperti itu. Nggak bisa diem, banyak tidur, hanya diem, terus makan banyak, jadi bagus badannya nggak bisa. Untuk badan jadi bagus, perlu exercise, perlu olahraga, perlu minimal bergerak. Jadi Sabu minta sama kalian, walaupun sekarang masih online, PTM-nya atau pertemuan tatap mukanya masih jarang-jarang, sempatkan setiap hari, mau pagi, mau siang saat istirahat ataupun malam sebelum istirahat tidur, lakukan gerakan tersebut. Ya, tolong dilakukan gerakan tersebut supaya badan kalian tuh jadi lebih enak, lebih rileks, lebih bagus. Plus, kalau kalian latih bela diri, maka kalian akan punya kemampuan minimal 15% sampai 20% kalian berani untuk menolak atau mengatakan tidak. Karena gangguan terkecil itu adalah bully. Ya, saat ini kan orang ramai nih, takut dibully segala macam. Sebenarnya kalau menurut Sabum, kalau kalian siap secara mental, kalian siap secara fisik karena berolahraga dan latihan bela diri, bully itu nggak masalah. Pak, saya tuh dengar. Bapak. Kalau kamu nggak peduli, kamu diemin, akhirnya dia capek sendiri. Berarti kita boleh ngebully dong. Pak, aku punya pertanyaan, Pak. Oh ya, silakan.
kalau kita ngedengar ada orang ngebully orang lain, gimana dong, Pak? Nah, kalau sampai kita mendengar ada satu teman membuli teman yang lain. Kalau kalian berani, kalian punya keberanian, kamu kasih tahu sama orang tersebut bahwa ngebully itu tidak baik. Karena itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Kamu bilang kayak gitu. Kalau dia nolak gimana, Pak? Kalau aku dengar ada yang ngebully orang namanya Raha, temen Juno. Setiap lingkungan itu kan ada kepala sekolah, ada ibu guru. Kamu bisa kasih tahu sama ibu guru. Kalau di tempat taekwondo ada sabun temi. Di tempat saya ada yang ngebully gitu, wah selesai. Di tempat latihan nggak ada yang ngebully. Karena mereka tahu ngebully itu salah, dan kalau sampai ngebully pasti ada sanksinya dari sabun gitu. Jadi kembali ke kitanya. Nah, kalau buat kita yang dibully atau kita diganggu, seperti Sabung tadi bilang, sebenarnya yang membuat anak-anak itu takut ngebully itu karena masuk ke dalam perasaan, terus dipikirin, aduh saya dikatain mulu, aduh saya diledekin mulu. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, diem aja. Misalkan dia katain, kamu jelek. Kamu ngerasa jelek nggak? Enggak kan? Kamu pasti cakep-cakep semua. Masa anak PJ ada yang jelek? Santai aja, diem aja gitu, biarin dia ngomong apapun, nanti akhirnya ngatain capek, ya kan? Nah, kalau dia misalkan tindakannya fisik seperti aku bilang tadi, satu kali kamu bilang jangan, itu nggak boleh, sakit, mau juga disakit. Dia melakukan 2 kali, 3 kali, atau kalau di rumah orang tua atau ada kakak atau om atau siapa. Tapi kalau dia terus melakukan itu sampai kalian terpojok, tersudut, kalian boleh melakukan defense namanya, perlawanan, bukannya langsung nyerang orang yang lagi diam diserang, bukan. Pada saat dia memukul atau dia melakukan serangan tangan, kamu defense. Defense di taekwondo itu ada 4 dasarnya ya. Pertama, menangkis sisi luar ya. Jadi kita putar gini, bab, kita tangkis bab. Bab ini ke samping. Jadi kalau orang kadang-kadang suka colek pipi kan, ini bisa kita tepak ya, atau kita tangkis keluar. Ini harus sering dilatih. Bab, atau tangkis ke atas, blocking ya, upper block ke atas, elgol maki, bab, tap, samping dalam, samping luar, atau ke bawah. Itu sering kalian latih aja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kalau sering latihan gitu, sekalian stretching, nanti tangannya refleks. Ada orang maju tangannya, bab, langsung. Ada orang maju tangannya, cepet. Ya, di samping tadi latihan cara menyerang. Tapi sekali lagi, Sabum ingatkan bahwa melakukan serangan, pukulan, apalagi sampai orangnya kesakitan, itu tidak baik. Ya, itu sebuah tindakan yang tidak baik. Dan itu ada hukumannya, baik di undang-undang di negara kita, ataupun hukuman dari misalkan di sekolah atau di rumah. Kalian baru bisa melakukan itu hanya di 2 tempat. Pertama, di tempat latihan. Mungkin yang sudah pernah ikut taekwondo sama saya pasti ada yang punya body protector, pelindung badan, pelindung tangan. Nah, itu boleh karena pada saat dipukul badannya nggak sakit ya. Jadi di tempat latihan kalian bisa melakukan itu dengan pengawasan pelatihnya. Jadi aman dan kita bisa berlatih. Yang kedua adalah pada saat kalian benar-benar terpojok, kalian benar-benar diganggu, lalu kalian sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah bilang jangan, udah bilang berkali-kali, tapi masih juga. Dan yang mengganggunya itu melakukan gerakan atau pukulan ataupun serangan yang membuat kalian sakit, baru kalian bilang, atau saya bales nih. Nah, begitu balas, baru kamu pakai pukulan atau gerakan yang kalian pelajari. Ya, itu jadi cara-cara yang harus kalian lakukan. Jadi yang terpenting, latihan terus di rumah. Olahraga terus. Apapun itu olahraga, biar badannya sehat, kuat, dan mentalnya berani. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Bintang nih dulu kayaknya pernah latihan sama Sabung ya? Sampai sabuk apa ya Bintang dulu ya? Biru ya? Kayaknya hijau deh, sampai sabuk hijau, saya ingatnya. Oh, kamu pernah ikut fight kan ya? Pakai body protector kan? Ya. Oke. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti kalau udah normal, kita bisa latihan lagi ya, sama-sama kita latihan fight lagi, bahkan ikut kejuaraan ya. Ada lagi yang mau bertanya atau
sharing sesuatu tentang olahraga bela diri? Sabum akan menjawab. Nggak ada? Siapa yang punya pengalaman diganggu? Saya. Adit, Pak. Saya sih, tapi aku melakukan apa-apa. Sebenarnya aku nggak apa-apa sih. Aku ada, Pak. Ganggunya sampai level yang tinggi ya. Kalau kalian diganggunya cuman diledek-ledekin, Aku atau digigit cuman sama sekali. Oh, itu. Kayak gitu. Kalau Adi jangan dibalas, Adi kan masih belum tahu apa-apa. Tapi sakit sampai aku biru tangannya. Biasanya kalau adik melakukan hal seperti itu ada sebabnya. Nggak mungkin adik kamu mendadak lagi diam, deketin kamu atau gitu. Kan bukannya kucing. Ya kan? Pasti ada sebabnya. Kalau nggak mungkin saat itu, mungkin sebab sebelum-sebelumnya kalian suka bercanda, main-main, akhirnya dia senang melakukan hal itu. Tapi itu bukan berarti dia marah sama kamu kalau dia gigit. Adit, Pak, yang pernah di itu, Pak, yang apa? Pernah diituin, Pak, apa namanya? Diganggu. Ya, apa namanya? Siapa kemarin itu teman saya yang di belakang. Kemarin kan Adit lagi naik sepeda. Pas lagi naik sepeda, tiba-tiba itu sore-sore, Pak, jam 5. Adit, mereka itu ada yang ngatain Adit. Adit jelek, tapi Adit udah diemin. Habis itu, mereka kemarin mau nonjok Adit, Pak, sampai biru-biru kakinya, Pak, kemarin. Masa sampai seperti itu? Terus gimana diselesaikannya? Disampaikan ke orang tua nggak? Ya disampaikan, tapi ibu saya bilang jangan dibales lagi, Pak. Sampai sekarang nggak dibales lagi tuh, Pak, sama saya. Jadi mereka sekarang udah capek ngajak damai deh. Karena saya nggak bales. Kalau kamu nggak bales dan kamu ikhlas, artinya ikhlas itu nggak jadi kesel di rumah, nggak apa-apa. Yang jadi masalah nih kan sekarang nih, masalah bully atau gangguan itu, yang ngebully merasa dia menang dan dia melakukan itu lagi berulang kali. Yang kedua, yang dibully atau yang diganggu, terus dia jadi depresi. Sebenarnya permasalahan ini yang harus diselesaikan lebih ke psikologisnya. Artinya psikologisnya itu jangan sampai hal itu jadi kebiasaan. Bisa ngeganggu karena ngerasa dia ngeganggu satu anak itu nggak ngebales, nggak ada penyelesaian, dia ganggu lagi anak yang lain, anak lain. Bener sih, kalau cuma dicolek jangan dibales, maafin aja. Memaafkan seseorang itu kamu dapat pahala kok. Tapi kalau misalkan seperti cerita kamu tadi sampai biru-biru sih, kalau menurut Sabum harus diselesaikan dengan cara yang benar supaya nggak terulang lagi masalah seperti itu. Nah, untuk yang dibully atau yang diganggu, saran Sabum, kalian harus lebih melatih mental kalian, ya. Karena gangguan-gangguan ringan kecil seperti itu tidak hanya terjadi satu kali dalam hidup kita, ya. Itu akan terjadi terus sampai kamu nanti besar. Di TK mungkin ada teman-teman bercanda, di SD, di SMP nanti, SMU, bahkan di kuliah, bahkan di dunia orang kerja pun hal-hal seperti itu ada. Jadi kalau menurut Sabum, kalian harus belajar cara menyikapinya dengan baik. Membalas memukul, membalas menyerang, itu adalah opsi terakhir. Pilihan terakhir apabila sudah tidak ada pilihan lain lagi. Selama kamu masih punya opsi untuk mengatakan tidak, jangan, dibicarakan baik-baik, sampaikan ke orang tua, diselesaikan masalah dengan kondusif, lakukan itu dulu. Tapi kalau memang sudah tidak, baru kalian boleh melakukan apa yang tadi kita lakukan bersama-sama, yaitu melatih gerakan dengan defense. Karena setiap manusia sepanjang usia hidupnya pasti akan minimal satu kali diposisikan dalam posisi dia harus melawan. Pasti. Mau itu yang tinggalnya di kompleks atau di klaster, ataupun yang mungkin memang udah dari kecil biasa ada di lingkungan yang lebih keras, itu pasti melakukan itu. Ya, karena kalian akan sampai pada posisi di mana kalian harus beradaptasi sendiri tanpa bantuan mama, papa, kakek, dan yang lain-lain, atau om, tante, dan kamu disitulah belajar untuk mengatasi masalah sendiri. Jadi dari sekarang dilatih, baik mentalnya, fisiknya, semuanya dilatih supaya kamu siap untuk hal seperti itu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Itu. Atau pernah diganggu? Nggak ada ya. Ini Omar nih, dulu waktu latihan sama Sabum ini, wah, paling ini nih.
banyak bercandanya. Sekarang masih bercanda terus nggak, Omar? Sekarang dulu emang iya Pak, sekarang nggak lagi. Sekarang Oh gitu, Pak. Sekarang saya udah hafal semua Pak. Mungkin sekarang saya bakal dapat sabuk lain, sabuk putih Pak. Berubah atau apa ya nih ya? Karena dulu waktu latihan taekwondo, Omar tuh paling iseng, sering gangguin yang lain. Kalau sekarang udah berubah, aku juga senang. Ya, berarti udah jadi lebih baik. Jadi harus ada progres semuanya. Ya, tapi kelas 1 nakal, agak nakal, kelas 3 nakal, kelas 4, kelas 5 the best. Ya. Oke, bagus Omar. Terus di tingkat. Iya. Kenapa? Omar suka ngelawak. Dulu juga suka ngelawak dia. Bukan. Sekarang aku yang ngelawak. Oke, ada lagi sebelum kalau Sagu melihat sudah 30 menit sesuai waktu yang diberikan sama Ibu Windy ini. Tapi silakan ada yang tanyakan. Oh, ini ada. Saya bisa tanya nggak, Pak? Kenapa? Saya bisa tanya nggak, Pak? Oh, boleh, silakan. Bapak itu udah ajarin taekwondo udah berapa tahun? Saya belajar taekwondo itu tahun 86, 87. Lalu saya mulai mengajar itu tahun 90. Jadi sampai sekarang sudah 30-an tahun lah kira-kira. Di Bintaro saya ngajar. Itu pengalaman saya. Bapak. Kalian mungkin Bapak. Oke. Pak Temi, ada lagi yang disampaikan, Pak? Saya pikir kalau dari materi sudah cukup, Bu. Ya. Memang sudah disiapkan seperti ini, kecuali kalau enggak. Oke, sepertinya anak sangat tertarik ya untuk terkait dengan taekwondo ini. Tapi mohon maaf, Sabun Teni, waktunya sudah habis. Anak-anak sekalian juga, mungkin nanti kita akan masuk lagi di sharing session selanjutnya ya, supaya bisa tambah ilmu lagi terkait dengan taekwondo ini. Ada lagi anak-anak? Cukup ya? Oke, jadi seperti... Saya mau tanya, Pak. Ya, Avario ya. Ada apa, Nak? Ini kalau mau ikut taekwondo di mana ya? Oke, terakhir ya, kalau mau ikut taekwondo bagaimana, saya Bung Teni? Ya, jadi ada latihan reguler yang diadakan setiap hari Minggu pagi jam 7.30 di depan Sekolah Pembangunan Jaya. Di seberangnya ya, di lapangan parkir, dekat lapangan tenis. Kalau kalian latihan, silahkan datang ke sana, lalu bisa ikut latihan. Itu saja. Oke. Ya, sudah jelas ya, Vario. Jadi kalau tertarik, ada di setiap minggu pagi, kalian datang ke depan SD Pembangunan Jaya, parkir seberang. Di situ nanti bisa bertemu dengan Sabun Teni. Oke, anak kelas 4 dan kelas 5, karena waktunya sudah habis, kita beri tepuk tangan dulu untuk Sabun Teni. Tepuk tangannya. Oke, luar biasa ya. Impresif, Pak, impresif. Oke, nanti kalian bisa berlatih lebih banyak lagi. Terima kasih banyak untuk Pak Temi atas ilmunya, atas waktunya yang diberikan oleh anak-anak kelas 4 dan kelas 5. Sangat menginspirasi dan pastinya anak-anak kangen ya, pasti kangen yang sudah pernah ikut taekwondo, mau latihan lagi. Kita berdoa semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal. Mau ekskul maupun klub bisa aktif kembali dan kita bisa latihan taekwondo lagi seperti biasanya nih. Yang tertarik juga nanti bisa datang juga untuk latihan taekwondonya. Anak-anak sekalian, karena waktunya sudah habis dan kita harus melanjutkan untuk istirahat dan belajar, saya dari SD Pembangunan Jaya, Pak Temi mengucapkan terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak juga untuk anak hebat kelas 4 dan kelas 5. Semoga hari ini bermanfaat untuk kalian. Windy harus di sekarang harus di Zoom nggak? Oke ya, sebentar Ibu tutup ya. Kita akhiri. Pak Temi, terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kalau begitu kita akhiri. Boleh leave, kemudian istirahat dan join lagi ke tim kelas masing-masing untuk belajar. Itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai bertemu lagi di sharing session selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.